karena Uni Soviet sedang mengalami taswir jarak menengah. Kalau kalian perhatikan. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas kembali tentang Perang Teluk. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Perang Teluk 1, sekarang kita akan belajar tentang Perang Teluk 2. Nah, Perang Teluk 2 ini tetap tokoh utamanya adalah negara Irak, tapi lawannya bukan lagi Iran, melainkan adalah Kuwait. Kalau kalian lihat pada peta di atas, Kuwait itu berada di bagian selatan dari negara Irak. Nah, perang ini terjadi antara 2 Agustus 1990 sampai dengan 28 Februari. Nah, seperti apa sih proses dari perang tersebut? Nah, kita akan lihat. Perang ini dilatar belakangi dengan adanya invasi dari negara Irak yang saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Jadi saat itu mereka menginvasi tetangganya yaitu Kuwait pada awal Agustus 1990. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya Kuwait diinvasi oleh Irak? Ternyata ada beberapa alasan. Yang pertama, Perang Teluk I itu telah mengakibatkan kemunduran ekonomi, baik itu pada negara Irak ataupun Iran. Sebagai pemimpin negara Irak, Saddam Hussein berupaya membalikan perekonomian negaranya, sehingga ia mulai mengungkit kembali masalah perbatasan, dan wilayah Irak itu salah satunya berbatasan dengan Kuwait. Nah, kenapa Kuwait diserang? Satu, Saddam Hussein menuduh Kuwait itu menyedot minyak mentah dari ladang minyak Ai Rumailah. Yang kedua, Kuwait menolak permintaan Irak agar utang Irak kepada Kuwait sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat itu dihapus. Kok bisa Kuwait memiliki hutang sebanyak itu? Karena sebenarnya Irak pada saat berperang melawan Iran, dia meminjam uang dari Kuwait karena pada awalnya Irak dan Kuwait ini adalah sebuah sekutu. Jadi itu hal yang wajar apabila Irak menuntut penghapusan hutang dari Irak. Padahal Kuwait itu adalah satu negara yang kaya, tapi masalahnya jumlah hutangnya terlalu besar, sehingga mereka tidak bisa menghapuskannya begitu saja. Selain itu, alasan yang ketiga adalah Kuwait dan Iran itu dianggap bekerja sama untuk menjaga minyak tetap rendah, supaya menguntungkan bangsa barat. Karena sebenarnya baik itu Kuwait, Iran, ataupun Irak itu adalah negara-negara yang memproduksi minyak. Yang keempat, berdasarkan wilayah, warisan pemerintahan Ottoman atau Turki kuno, Kuwait itu merupakan bagian dari Irak, sehingga Irak ingin menggabungkan Kuwait kembali ke dalam negara Irak. Nah, sekarang kita lihat apakah upaya Irak ini akan berhasil. Dan ternyata serangan Irak kepada Kuwait itu mendapatkan kecaman dari dunia internasional, baik itu oleh PBB atau oleh blok sekutu. Dan pada tanggal 6 Agustus 1990, Raja Fahd dari Arab Saudi itu bertemu dengan Dick Cheney, yaitu Menteri Pertahanan Amerika Serikat, di mana ia secara resmi meminta dukungan dari Amerika Serikat dan semua anggota NATO untuk mendukung Kuwait menghadapi invasi dari Irak. Nah, sekarang coba kalian googling di internet atau membaca studi literasi yang lainnya. Kalian cari Arab ikut terlibat dalam Perang Teluk yang kedua sampai akhirnya meminta bantuan kepada Amerika dan juga blok sekutu lainnya. Perang Teluk kedua dimulai dengan serangan udara besar-besaran Amerika Serikat terhadap Irak dengan nama sandi yaitu Operasi Badai Gurun atau operasi dini. Amerika itu banyak menyerang melalui jalur-jalur. Lalu bagaimanakah respon dari Irak ketika mendapatkan serangan sekutu? Ternyata Irak tidak takut dengan hal tersebut. Irak mempersiapkan pasukan di perbatasan Kuwait itu mencapai 300.000 tentara. Artinya dia akan mengerahkan kekuatan untuk memerangi musuh dalam rangka meninggikan bersekutu dengan para pejuang Palestina, dan bahkan Irak memutuskan untuk bekerja sama dengan Iran, yaitu musuhnya pada Perang Teluk pertama. Karena mereka tahu Iran itu memiliki armada militer yang cukup kuat di dunia. Ini adalah gambaran pesawat tempur yang digunakan oleh blok sekutu.
Karena tidak ada keinginan Irak untuk mundur dari perang tersebut atau itikat baik untuk menghentikan perang, 29 November 1990 Dewan Keamanan PBB mengesahkan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melawan agresi Irak. Akhirnya dibuatlah sebuah pasukan gabungan yang mencapai 750.000 tentara yang merupakan gabungan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Uni Soviet, Jepang, Mesir, dan juga Arab Saudi. Sedangkan Irak sendiri itu juga membuat pasukan gabungan walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan gabungan dari Sekutu atau juga PBB. 7 Januari 1991, serangan udara Amerika Serikat mulai menghujani pertahanan udara di Irak. Tujuan serangan ini adalah memenangkan pertempuran udara dan meminimalisir pertempuran darat sebanyak mungkin. Yang kedua, dampak serangan. Jadi akibat dari serangan udara ini, banyak jaringan komunikasi, gudang persenjataan, kilang minyak yang porak-poranda. Kenapa? Karena pada saat itu Amerika menggunakan teknologi terbarunya. Nah, ini adalah salah satu pesawat pengebom yang dimiliki oleh Amerika, di mana pesawat ini mampu membawa bom sekalipun ukurannya besar seperti bom nuklir. Dia juga bisa mengumpulkan data intelijen, dapat menghancurkan target dimanapun, dan dia adalah pesawat pengebom siluman, artinya dia tidak bisa ditangkap oleh radar. Dengan kecepatan yang sangat tinggi yaitu 1110 km per jam. Jadi emang Amerika itu salah satu ekonominya berasal dari ekonomi perang, di mana mereka menciptakan banyak senjata-senjata yang dapat digunakan untuk berperang. Selanjutnya adalah rudal cruise, yaitu rudal dengan jarak 1.200 km persegi dengan sasaran yang tepat. Jarak jelajahnya mencapai lebih dari 1.350 km. Bom ini adalah bom pintar dengan sistem petunjuk laser dan peralatan inframerah pengeboman di malam hari. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya Amerika sangat menghindari peperangan di daratan? Operasi Desert Saber dilaksanakan di mana pasukan bergerak dari timur laut Arab Saudi menuju Kuwait dan selatan Irak. Tujuannya adalah untuk membebaskan Kuwait dari pendudukan Irak. Bersamaan dengan itu, pasukan Amerika itu menyerbu Irak sekitar 120 mil sebelah barat Kuwait. Tujuannya adalah untuk menyerang pasukan cadangan lapis baja Irak dari belakang. Walaupun pada saat itu pasukan elit Garda Republik Irak sudah menyusun pertahanan di selatan Al-Basra di wilayah tenggara Irak, tapi akhirnya sebagian besar pasukan elit tersebut berhasil dikalahkan. Sampai akhirnya 28 Februari 1991, George Bush itu mengumumkan gencatan senjata. Dan akhirnya secara resmi blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat itu berhasil memenangkan pertempuran Teluk yang kedua. Dampak dari perang Teluk ini terutama untuk negara Irak adalah Irak akhirnya mengakui kedaulatan dari Kuwait. Irak kemudian diminta untuk menyingkirkan semua senjata pemusnah massal yang dimiliki, baik senjata nuklir, biologi, ataupun kimia. Selain itu, tercatat 8.000 sampai dengan 10.000 pasukan Irak dinyatakan tewas, tapi Saddam Hussein tetap dinyatakan sebagai pemimpin di Irak. Banyak pihak yang menyalahkan tindakan dari Saddam Hussein untuk menginvasi Kuwait sehingga terjadilah perang Teluk yang kedua. Nah, kita lihat bagaimana tindakan Saddam Hussein dalam perang Teluk yang ketiga. Karena Uni Soviet sedang mengalami nuklir jarak menengah, kalau kalian